Bonjour à tous, berjumpa kembali dengan Mademoiselle Sinta. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kita yang terbaru mengenai subprésenté. Ya, ada yang tahu apa arti subprésenté? Ya, subprésenté itu ada memperkenalkan diri sendiri. Jadi, pada kesempatan ini ada dua kompetensi yang harus kita capai setelah mempelajari materi ini, di mana kedua kompetensi inilah yang ingin kita harapkan dapat kita miliki, yaitu yang pertama adalah kompetensi pengetahuan. Diharapkan setelah mempelajari selalu essai présenté ini, siswa bisa mencontohkan tindak tutur memperkenalkan diri ou bien se présenter dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks interaksi lisan dan tulis. Kemudian yang kedua, kompetensi keterampilan yang akan dicapai adalah terampil menerapkan tindak tutur memperkenalkan diri ou bien se présenter dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, anak-anak sekalian, siapkan diri Anda. Kita akan mempelajari subprésenté. Ya, di sini pada gambar ini terlihat bahwa ada seorang anak kecil yang ingin memperkenalkan dirinya dengan satu indikasi kata yang pertama adalah moi. Moi itu menggantikan kata saya, berfungsi sebagai objek. Moi, je m'appelle. Saya bernama. Jadi je m'appelle di sini artinya bernama. Jadi, bagaimana memperkenalkan dirinya? Oke, kita terlebih dahulu harus tahu kata kerja dasar yang dipergunakan untuk menyebutkan atau menjelaskan panggilan nama kita. Nah, kata kerja s'appeler. S'appeler itu merupakan kata kerja subpronominal. Subpronominal itu artinya adalah, kalau kita artikan dalam bahasa Prancis itu, melakukan pekerjaan dengan dirinya sendiri. Berarti ada tindakan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Jadi, kata kerja subpronominal ini pada kata kerja s'appeler itu ada ketentuan-ketentuan yang bisa kita pakai dalam mengkonjugasikan kata kerja s'appeler tersebut di dalam kalimat. Jadi, kata kerja di dalam bahasa Prancis itu wajib dikonjugasikan ketika kita ingin menyusun sebuah kalimat. Nah, bagaimana cara mengkonjugasikan kata kerja s'appeler tersebut? Mari kita pelajari cara mengkonjugasikannya. Oke, nah sekarang kita mulai dulu dengan menyebutkan pronom personel. Pronom personel itu apa? Pronom personel adalah kata ganti orang. Kata ganti orang sama seperti dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu pasti ada saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, kami, Anda, mereka. Nah, itu adalah bagian daripada pronom personel en français. Jadi, yang pertama adalah pronom personel je. Ketika kita ingin membuat kalimat, pastinya kata kerja yang ingin kita pakai itu selalu dikonjugasikan. Apa itu, Bu, konjugasi? Konjugasi adalah penyesuaian kata kerja dasar, ya. Penyesuaian kata kerja dasar sesuai dengan subjek yang mendahulunya. Jadi kata kerja dasarnya ini tidak bisa dipakai langsung di dalam sebuah kalimat, tapi harus dikonjugasikan terlebih dahulu, disesuaikan dengan subjek yang mendahulunya. Seperti apa? Untuk kata kerja s'appeler, karena ini merupakan kata kerja subpronominal, artinya
sepronominal, jadi ini ada ketentuan pengkonjugasiannya. Oke. Nah, ini ya. Tetapi karena dia berdekatan dengan huruf A, ini huruf A, ya. Jadi huruf E-nya di sini jadi hilang dan diganti dengan apostrof atau tanda petik di atas, ya. Jadi ketika ada dua vokal yang berdekatan dan vokal pertamanya itu harus dihilangkan, diganti dengan tanda petik yang di atas. Jadi s'appelle. Jadi s'appelle ini berasal dari seharusnya dari s'appelle. Tapi karena dia berdekatan dengan huruf vokal yang pertama dengan huruf vokal yang kedua itu berdekatan, jadi huruf vokal yang pertama ini dihapus dan diganti dengan tanda petik di atas dan kemudian digabungkan dengan kata kerja yang mengikutinya. Nah, di sini diganti dengan untuk kata kerja s'appelle ini diganti jadi untuk tu jadi te, untuk il dan el diganti jadi se, kemudian untuk nu tetap nu, untuk vu tetap vu, untuk il dan el tetap se, ya. Jadi bagaimana melihatnya di dalam sebuah konjugasi? Nah, yang di sini inilah akan diganti menjadi pronominal. Oke. Nah, kita coba melihat je m'appelle. Nah, di sini berubah menjadi m apostrof. Karena apa? Tadi sudah Ibu jelaskan, karena vokal yang pertama bertemu dengan vokal yang kedua. Jadi akan diganti menjadi tanda petik di atas. Je m'appelle. Je m'appelle. Kemudian yang kedua, subjek atau pronoun personal yang kedua, tu. Kamu. Tu. Kamu dikonjugasikan tu t'appelles. Tu t'appelles. Oke. Pronoun personal yang ketiga, il, elle, on. Il, elle, on. Kita pakai dengan konjugasi s'appelle-nya. Ingat, bagian yang ini tetap diikutkan kalau dia kata kerjanya sepronominal. Il s'appelle. Nah, ini dia. Il s'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Jadi, pada dasarnya ketiga pronoun personal ini merupakan pronoun personal yang berbeda. Kalau il berarti dia laki-laki, elle dia perempuan, sementara on dia maknanya sama dengan nu. Nanti akan kita pelajari. On artinya kami ataupun kita. Tetapi kenapa dia posisinya berada sejajar dengan il atau el? Karena cara pengkonjugasian ketiga pronoun personal ini sama. Jadi dibuat posisinya itu sejajar. Kemudian subjek yang berikutnya adalah nu. Nu.
nu, zapela. Nah, di sini ada sedikit perbedaan bunyi. Kalau kita ini menyebutkan nous appelons. Nah, kalau dalam bahasa Prancis, ini konsonan bertemu vokal. Nah, bunyinya ini tidak tetap S, tetapi S di sini berubah bunyi menjadi Z. Jadi, nous appelons. Nous appelons. Nous appelons. Kemudian, untuk vous. Vous di sini artinya Anda ataupun kamu, tetapi dalam konteks yang jumlah orangnya itu banyak, lebih dari satu orang, ya. Jadi vous ini boleh dipakai untuk menyebutkan atau memanggil orang yang kita hormati, atau dalam bahasa yang lebih sopan kita pakai vous, dan jarang kita pakai tu. Nah, kalau tu ini biasanya dipakai untuk teman-teman terdekat kita atau sebaya dengan diri kita, jadi kita boleh pakai tu. Tapi kalau kita mau pakai kamu untuk orang yang lebih dewasa dari kita atau orang yang lebih kita hormati, itu biasanya pakai vous, ya. Vous itu dipakai untuk bahasa yang lebih sopan. Oke. Vous kita konjugasikan. Vous appelez. Nah, ini sama seperti konjugasi sebelumnya. S di sini berubah bunyi menjadi Z. Vous appelez. Vous appelez. Kemudian yang terakhir, il. Il di sini bedanya dengan il yang di sini. Kalau yang terakhir il-nya berarti lebih dari satu. Il kalau lebih dari satu berarti mereka laki-laki itu banyak. Merekanya ini laki-laki tetapi jumlahnya banyak. Kemudian L berarti mereka perempuan. Artinya perempuannya itu berjumlah lebih dari satu. Mereka laki-laki, mereka perempuan. Il, elle. Kita konjugasikan. Il, elle s'appelle atau il s'appelle, elle s'appelle. Nah, anak-anak ibu boleh ikuti ibu dari rumah masing-masing bagaimana cara mengkonjugasinya dengan baik dan benar. Perhatikan cara pengucapan yang ibu berikan. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Nah, inilah kata kerja s'appeler yang telah dikonjugasikan sesuai dengan subjek yang mendahulunya. Jadi, apabila ada anak-anak kami yang ingin bertanya, Ibu, bagaimana caranya supaya lebih mudah menghafalkan cara pengkonjugasian kata kerja s'appeler tersebut? Ya, Ibu akan kasih triknya. Yang pertama, kamu lihat kata kerja s'appeler-nya dulu. Kata kerja s'appeler ini berakhiran er. Nah, ingat, s'appeler ini berakhiran er. Caranya yang pertama adalah kamu boleh hilangkan terlebih dahulu r-nya. Jadi yang tinggal apa? Tinggal s'appelle tanpa r. Jadi s'appelle ini hilangkan dulu r-nya. Nah, yang tinggal s'appelle. S di sini kamu gantikan dengan kata-kata yang ibu sudah berikan tanda. Me untuk je, te untuk tu, se untuk il, on, nu untuk nu, vous untuk vous, se untuk il dan el pluriel. Jadi sangat gampang
Kamu tinggal menggantikannya dan kamu ingat trik bagaimana ketika dua vokal yang bertemu. Jadi vokal yang pertama itu harus dihapuskan dan diganti oleh tanda petik di atas ya. Jadi caranya gampang, tinggal menambahkan akhiran-akhiran yang ibu beri tanda biru ya. Je m'appelle, untuk je hanya ditambahkan akhiran e. Tu t'appelles, kamu tambahkan akhiran es untuk subjek tu ya. Es. Nah, untuk subjek il, el, dan on sama seperti untuk subjek je. Kamu tinggal menambahkan e pada akhiran kata kerja dasarnya. Kemudian untuk subjek nous, kamu hanya menambahkan akhiran ons. Nous appelons. Untuk subjek vous, kamu hanya menambahkan akhiran z. Ez. Kemudian untuk subjek il dan el, kamu tinggal menambahkan t. Jadi gampang, hanya mengingat bagian daripada akar katanya yang kamu buang dan kamu ganti dengan akhiran kata yang baru. Jadi sangat gampang. Ini adalah cara untuk mempermudah kamu bagaimana caranya mengkonjugasikan satu kata kerja beraturan yang berakhiran er ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu tanyakan kepada ibu melalui Google Classroom. Nah, sekarang kita mau mempelajari bagaimana sebenarnya memperkenalkan diri. Nah, di sini ibu berikan satu contoh yang mau diperkenalkan. Ini adalah orang yang ada di foto. Nah, ibu sendiri. Ibu mau memperkenalkan diri ibu. Yang pertama yang perlu saya beritahukan, informasi yang harus saya berikan itu adalah nama saya. Moi, saya ya. Saya bernama Sinta. Ada informasi-informasi tambahan yang kita berikan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita. Kemudian, nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menyapa. Sekarang kembali lagi nih. Bonjour, selamat pagi atau selamat siang. Kemudian, moi, saya, je m'appelle Sinta. Moi, je m'appelle Sinta. Saya bernama Sinta. Je suis professeur. Je suis professeur. Saya seorang guru. Saya seorang guru. Oke, lanjut. J'ai 33 ans. J'ai 33 ans. Saya berusia 33 tahun. Je suis indonesienne. Je suis indonesienne. Saya berkewarganegaraan Indonesia. Sisa. Nah, di sini ada beberapa informasi yang saya sampaikan, yaitu pertama nama saya, kemudian pekerjaan saya, dan kemudian usia saya, dan yang terakhir adalah kewarganegaraan. Jadi setelah belajar ini, ibu berharap anak-anak ibu sekalian sudah mampu memperkenalkan dirinya dalam bahasa Prancis dengan kalimat-kalimat sederhana seperti contoh ini. Jadi, yang perlu kamu ingat adalah bagaimana mengkonjugasikan kata kerjanya, kemudian mengingat
kata-kata pekerjaan yang harus kamu hafalkan atau profesi yang harus kamu ketahui. Dan kemudian dalam bentuk angka kamu juga harus menghafalkannya. Serta yang terakhir adalah kewarganegaraan. Nah, di sini Ibu menjelaskan sebagian kecil dari materi kita mengenai set horizonte. Untuk lebih dalam lagi, materi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi di sini yang perlu kamu pelajari adalah bagaimana cara mengkonjugasikan kata kerja sapele dengan baik dan benar, dan kamu bisa memperkenalkan diri kamu secara lisan maupun tulisan. Dan di sini ada indikasi atau petunjuk-petunjuk yang menandakan bahwa ada keterangan-keterangan tertentu yang membedakan jenis kelamin, ya. Je suis professeur. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Je suis professeur ini saya seorang guru. Saya berusia 33 tahun dan saya berkewarganegaraan Indonesia. Kenapa Ibu buat tanda merah? Nah, ini biasanya tanda merah ini adalah kepemilikan daripada subjek yang perempuan, ya. Jadi kalau subjeknya yang bercerita itu adalah perempuan atau yang diceritakan itu adalah perempuan, itu biasanya disesuaikan dengan subjeknya. Jadi biasanya ditambahkan dengan huruf E, atau untuk kewarganegaraan ada ketentuan-ketentuan tertentu yang digunakan untuk membedakan antara gender maskula atau laki-laki dengan gender femina atau perempuan. Jadi ini salah satu ketentuannya bagaimana membedakan si perempuan dengan yang laki-laki. Oke, mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Semoga materi kita kali ini dapat bermanfaat. Oke, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu être. Être, kalau kita sejajarkan dengan bahasa Inggris, itu merupakan kata kerja to be atau kata kerja bantu yang digunakan. Dia tidak memiliki makna tersendiri, ya. Artinya dia hanya sebagai kata kerja yang membantu sebuah kalimat itu bisa berdiri. Oke. Être to be ini sama dengan kata kerja sapele tadi. Setiap kata kerja yang digunakan di dalam kalimat bahasa Prancis itu harus dikonjugasikan. Konjugasinya seperti apa? Seperti je suis, sama seperti bahasa Inggris I am. Jadi bahasa Prancis je suis. Kemudian tu es. Il est. Elle est. On est. Kemudian nous sommes. Vous êtes. Il, elle, ils sont, elles sont. Oke, anak-anak ibu bisa mengikuti ibu dari rumah. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes,
ils sont, elles sont. Jadi sama dengan konjugasi yang sebelumnya, ini ada istilah penarikan tadi yang disebut dengan liaison. Jadi hurufnya atau bunyinya berubah menjadi bunyi Z. Vous êtes, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, et elles sont. D'accord? Maintenant, avoir. Avoir, c'est le verbe, c'est la même chose avec être. Ini berfungsi sebagai kata kerja to be juga, dan biasanya kata kerja avoir ini bermakna mempunyai. Tetapi di dalam konteks kalimat yang kita sudah pakai tadi, avoir di sini berfungsi untuk menyatakan usia, ya. Avoir berfungsi untuk menyatakan usia. Oke? Nah, setiap kata kerjanya harus dikonjugasikan. Konjugasi kata kerja buarnya Z. Oke? Kemudian dua. Il, illa, ella, on est, illa, ella, onna. Oke. Nous avons. Oke, jadi ada bunyi Z. Nous avons. Vous avez. Oke, ada bunyi Z yang kedengaran. Vous avez. Ils ont. Oke. Ils ont. Elles ont. Oke. Elles ont. Saya ulang kembali, anak-anak boleh mengikuti dari rumah. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ya. Kita bisa melihat kembali ke kalimat